Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Akurat, kita nggak mau lagi setelah ini ada spekulasi macam-macam. Ini dia hasil kesimpulan dari Komnas HAM. Dan kita berharap masyarakat Indonesia yang manapun itu bisa menerima hasilnya, meyakini hasilnya, karena sebagai lembaga negara independen, sekali lagi kami katakan, kami bekerja seobjektif mungkin. Kami bekerja sejernih mungkin menemukan fakta-fakta, mengumpulkan berbagai informasi, dan akhirnya menyimpulkan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dalam tinjauan langsung ke lokasi tersebut, kami menemukan beberapa hal yang menurut kami menjadi catatan penting. Yang pertama adalah kami menemukan beberapa benda yang kami duga sebagai bagian dari peristiwa tersebut. Yang pertama adalah kami menemukan bagian dari yang kita duga di awal sebagai proyektil 7 buah, terus bagian dari selongsong sebanyak 3 buah, pecahan bagian lampu mobil berwarna silver sebanyak 26 keping. Selongsong ini awalnya 4 sebenarnya, tapi yang satunya memang sudah di disclaimer duluan. Terus pecahan kaca mobil warna bening sebanyak 7 keping, pecahan lampu rem mobil warna merah sebanyak 5 keping, diduga bagian peluru PLG sebanyak 1 buah yang tadi itu, diduga bagian peluru ini bagian belakang selongsong ini 1 buah, sejumlah benda lain yang berhubungan dengan bagian mobil antara lain sebuah baut, tutup velg dan pecahan ban, 1 buah earphone, terus barang bukti bagian dari joint cleaser CCTV Jasa Marga berupa fiber optik kabelnya, terus kabel pelindung, plastik pengait dan baut pengait. Benda yang dapat diduga sebagai bagian dari bukti dari peristiwa tersebut ditemukan sejumlah titik lokasi, antara lain bahu jalan depan sebuah masjid di Kerawang, di Jalan Internasional Kerawang Barat, bahu jalan depan sebuah ruko di Jalan Kerawang Barat, taman jalur putaran kampung budaya Jalan Internasional Kerawang Barat, sepanjang pembatas antara Gapura Kota Kerawang hingga Bundaran Badami, depan Novotel Kerawang, Jalan Internasional Kerawang Barat, dan rest area KM 50 Jakarta Cikampek. Berikutnya, bahwa di KM 50 Tol Cikampek, 2 anggota Laksus ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 lainnya masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian. Terdapat pula informasi di KM 50 terdapat pula informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung, dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana. Jadi petugas mengaku mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 buah senjata rakitan jenis revolver gagang coklat dan putih, sebilah samurai, sebilah pedang, celurit, dan sebuah tongkat kayu runcing. Bahwa 4 anggota Laksus tersebut kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari KM 50 ke atas menuju Polda Metro Jaya, dengan informasi hanya dari petugas kepolisian tunggal gitu ya informasinya, yang terlebih dahulu telah terjadi upaya melawan petugas yang mengancam keselamatan diri sebagai diambil tindakan tegas dan terukur. Informasi ini oleh tim Komnas HAM tidak mendapatkan informasi kecuali informasinya dari petugas kepolisian. Yang berikutnya adalah permintaan keterangan. Kalau tadi tinjauan lokasi, sekarang permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari pihak-pihak dalam peristiwa tersebut, antara lain kepolisian. Dalam kepolisian itu antara lain Kapolda Metro Jaya, Dokes, Cyber, Inavis, Platform, dan petugas kepolisian yang bertugas dalam peristiwa tersebut. Jadi anggota kepolisian yang bertugas di tanggal 6 dan tanggal 7 itu juga kami mintain keterangan, kami periksa. Terus pengurus FPI dan saksi, terus keluarga korban, dan Direktur Utama PT Jasa Marga termasuk petugas teknisnya. Kalau yang FPI dan saksi itu bahkan pertama kali, ya tanggal 7 sore sudah kami mintain keterangan. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait mobil pada peristiwa tersebut, termasuk melihat dan memeriksa langsung kondisi mobil. Yang itu yang kita lihat bersama-sama, kami datang ke Polda Metro melihat 3 mobil yang ada lubang tembak dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait peristiwa,
anggota yang bertugas, mobil yang dipakai, dan senjata yang digunakan. Jadi kami juga meminta keterangan siapa saja yang bertugas, nama-nama disebutkan, pangkat disebutkan, sampai dengan juga mereka melakukan apa saja, termasuk di dalamnya adalah mereka menggunakan senjata apa. Yang berikutnya, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1278 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Komnas HAM menyampaikan hasil investigasi kasus baku tembak polisi dengan pengawal Habib Rizik. Dalam peristiwa ini, 6 pengawal Rizik tewas. Salah satu yang disampaikan yakni hasil uji balistik terhadap proyektil dan selongsong peluru yang berhasil ditemukan Komnas HAM. Dari hasil itu, Komnas HAM menemukan 2 proyektil peluru yang identik dengan 2 senjata diduga milik FPI. Ada 7 proyektil yang kami temukan, 5 barang bukti bagian dari proyektil. Dari 5 itu, 2 buah identik dengan senjata non-rakitan, dan 1 identik dengan gagang coklat, 1 tidak identik dengan senjata gagang coklat maupun gagang putih. Sisanya 3 buah tidak bisa diidentifikasi karena proses perubahan terlalu besar. Kata Ketua Tim Investigasi Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi persnya. Kemudian, ada 4 selongsong peluru yang ditemukan Komnas HAM yang juga diuji balistik. Hasilnya 3 identik dengan milik polisi. 4 barang bukti bagian dari selongsong dinyatakan 1 bukan bagian selongsong. 3 selongsong identik dengan petugas kepolisian. Tambah dia, hasilnya 2 proyektil identik diduga milik FPI. 3 selongsong identik dengan milik petugas. Khairul mengatakan uji balistik dilakukan di Lab 4 Polri didampingi oleh tim dari PT Pindad dan sejumlah LSM dan NGO yang terkait dengan hukum dan keamanan. Uji balistik dilakukan pada 30 Desember 2020 pada pukul 10 pagi sampai 31 Desember 2020 pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dalam proses ini semua sangat terbuka, melibatkan masyarakat sipil, ahli, termasuk juga punya kesempatan menembakkan salah satu senjata tersebut. Ucap Khairul Anam. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan hasil investigasinya terkait tewasnya 6 Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM terungkap fakta adanya peristiwa Laskar FPI sempat menunggu mobil polisi yang melakukan pembuntutan. Jadi terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari petugas, namun malah mengambil tindakan menunggu mobil petugas. Jadi setelah kami cross-check voice note terus melihat titik-titik di lapangan, lalu juga melihat lini massa, salah satu temuannya di samping eskalasi adalah terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari mobil petugas, namun malah mengambil tindakan untuk menunggu mobil petugas tersebut. Kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta Pusat pada Jumat hari ini. Khairul mengungkapkan antara mobil Laskar FPI yang mengawal Habib Rizik Syihab dan mobil polisi sempat berjarak saat keluar dari pintu tol Karawang Timur. 2 mobil Laskar FPI kala itu punya kesempatan untuk menjauh, namun justru memilih untuk menunggu. Yang kedua, mobil FPI berhasil membuat jarak dan memiliki kesempatan untuk kabur dan menjauh, namun mengambil tindakan untuk menunggu. Akhirnya mereka bertemu kembali dengan mobil petugas K9143EL serta 2 mobil lainnya, yaitu B1278 KJG dan B1739 PWK. Karena itu menurutnya fakta tersebut berperan penting dalam rangkaian peristiwa KM 50. Sebab menurut Khairul, peristiwa menunggu tersebut menjadi pemicu kasus KM 50 yang telah menewaskan 6 Laskar FPI. Dan sebagainya penting bagi kita semua dengan asumsi begini, kalau tidak ada proses menunggu maka peristiwa KM 50 tidak akan terjadi. Nah, kalau nggak ada proses menunggu maka peristiwa KM 50 tidak akan pernah terjadi. Karena ditunggu makanya peristiwa gesekan macam-macam, tembak-menembak sampai KM 50. Sampai ke atas itu nggak akan terjadi kalau itu nggak ditunggu. Nah itulah menurut kami satu standing yang cukup penting. Sambung Khairul. Khairul pun kembali menekankan bahwa peristiwa KM 50 tidak akan terjadi jika saat itu Laskar FPI yang mengawal Habib Rizik Syihab menjauh dari mobil polisi. Menurutnya, peristiwa tersebutlah yang kemudian mengakibatkan adanya eskalasi dengan polisi.
Jadi kalau tadi dibaca berulang-ulang, sebetulnya ada lain juga diulang-ulang, tapi penjelasannya begitu. Nah, jadi peristiwa KM 50 itu tidak akan terjadi kalau di titik-titik tadi itu nggak ada proses yang ditunggu. Tegas Hoirul.